Kalian sadar nggak sih sekarang tuh banyak negara-negara yang kelihatannya lagi ngelawan Amerika. Ada yang berani ngelawan secara frontal, kayak Cina. Ini bisa dilihat dari aksi Cina yang menjual dolar Amerika senilai 860 triliun. Terus, dan yang bikin makin seru, Trump nggak mau kalah. Dia balas dengan netapin tarif impor yang tinggi untuk negara-negara yang dianggap nggak mau nurut sama Amerika. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan kenapa negara-negara besar di dunia pada kompak-kompakan buang dolar? Di video kali ini kita bakal ngebahas fenomena yang gak kalah seru, yaitu dedolarisasi. Dan percaya deh, ini tuh bukan cuma soal ekonomi doang, tapi ada unsur politik, kekuasaan, dan masa depan kita semua. So, stay tune ya. Oke, sebelum kita bahas dedolarisasi, kalian harus ngerti dulu nih, kenapa dolar Amerika bisa sekuat sekarang. Dan ceritanya tuh dimulai dari tahun 1944, waktu akhir masa Perang Dunia Kedua. Bayangin, di tahun 1944, negara-negara sekutu berkumpul di sebuah tempat bernama Bretton Woods, Amerika Serikat. Mereka lagi mikir, perang ini sebentar lagi mau selesai nih. Gimana caranya biar ekonomi dunia nggak hancur lagi setelah perang berakhir? Dan gimana caranya bisa cepat pulih? Nah, di situ mereka bikin sistem yang namanya Bretton Woods System. Yang intinya tuh gini, emas jadi standar utama. Semua mata uang dikaitin sama emas. Tapi, nah ini yang bikin paling jenius nih buat Amerika. Tapi, cuma dolar Amerika aja yang bisa langsung ditukar ke emas. Mata uang lain harus ditukar ke dolar dulu, baru ke emas. Jenius, cerdik, pinter asli Amerika nih. Bisa bikin sistem yang nguntungin mereka sendiri, dan sistem ekonomi baru ini langsung diterima oleh negara-negara sekutu. Ya, karena cuma perekonomian Amerika yang pada saat itu paling kuat, dan punya cadangan emas yang banyak. Jadi negara lain mau nggak mau ya setuju-setuju aja. Dan karena habis perang juga kan, ini jenius banget bro. Amerika basically bilang, kalian semua harus pakai dolar saya kalau mau transaksi internasional. Dengan kata lain, dolar menjadi representasi emas. Dan seluruh negara memandang dolar sebagai aset paling stabil di dunia. Tapi sistem ini cuma bertahan sampai tahun 1971. Karena sekitar tahun 1960-an, Amerika mulai mencetak dolar dalam jumlah besar untuk membiayai perang mereka dengan Vietnam. Akibatnya, jumlah dolar yang beredar jauh lebih besar daripada cadangan emas yang mereka miliki. Negara-negara sekutu mulai sadar nih, bahwa Amerika sebenarnya nggak bisa menukar semua dolar itu dengan emas. Terus gongnya tuh di tahun 1971. Waktu Presiden Amerika Richard Nixon bikin pengumuman yang intinya begini. Sorry bro, mulai sekarang dolar nggak bisa ditukar ke emas lagi. Dan seketika sistem Bretton Woods runtuh. Tapi anehnya dolar Amerika nggak ikutan runtuh. Itu karena Amerika pinter banget. Mereka langsung bikin deal-dealan sama negara-negara penghasil minyak, terutama Arab Saudi. Dealnya tuh simple. Kalian jual minyak pakai dolar. Kami kasih perlindungan militer. Istilah ini tuh yang dikenal dengan petrodolar. Karena semua negara butuh minyak, otomatis semua negara butuh dolar. Jenius banget kan Amerika ini. And then dari tahun 1971 sampai sekarang, dolar jadi raja mata uang dunia. Bukan karena dikaitin sama emas, tapi karena semua orang butuh dolar buat beli minyak dan komoditas berharga lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama, dedolarisasi. Bayangin, selama ini kalau Indonesia mau beli barang dari Cina, prosesnya ribet. Indonesia tuker rupiah ke dolar dulu, baru bayar ke Cina pakai dolar. Terus kan Cina terima dolar tuh. Nah, baru ditukar lagi ke yuan. Gak simple kan? Kenapa mesti ditukar ke dolar coba? Ribet banget. Nah, dedolarisasi itu simpelnya negara-negara sepakat buat langsung pakai mata uang masing-masing. Jadi, Indonesia bayar pakai rupiah, Cina terima yuan, dolar Amerika nggak perlu lagi. Penjelasan teknisnya gini,
Aku coba jelasin pakai bahasa sederhana. Importir Indonesia transfer uang rupiah ke bank komersil yang ada di Indonesia. Terus, bank ini akan konversi dan transfer nilai yang setara ke bank komersil yang ada di Cina. Kemudian, bank komersil di Cina ini memberikannya ke eksportir Cina dalam mata uang yuan. Dengan begitu, penggunaan dolar bisa ditekan dan mata uang lokal bisa semakin menguat. Nah, ini tuh bukan cuma omong-omong doang. Buktinya, dengan praktik ini, dolar Amerika mulai ditinggal oleh banyak negara. Tercatat, cadangan devisa global dalam bentuk dolar Amerika menyusut menjadi 57,8% pada tahun 2024. Dan indeks dolar Amerika merosot 8% sepanjang tahun 2025. Apa artinya ini? Artinya, banyak negara sekarang mulai mikirin gimana caranya mereka bisa ngurangin dominasi dolar Amerika supaya dunia nggak dikendalikan oleh satu negara. Terus pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu ya kan? Ada banyak alasan, tapi aku coba rangkum jadi beberapa aja. Yang pertama, Amerika tuh sering pakai dolar buat nyerang negara lain yang nggak sepaham dengan mereka. Kalian ingat kan waktu Rusia nyerang Ukraina tahun 2022, Amerika dan sekutunya langsung blokir bank-bank Rusia dari sistem SWIFT. Meskipun SWIFT secara teknis berbasis di Belgia, tapi karena dominasi transaksi global pakai dolar, pengaruh Amerika di sistem keuangan dunia jadi sangat besar. Yang belum tahu tentang sistem SWIFT, boleh komen di bawah ya. Lain kali aku bikin video penjelasan lengkapnya. Nah, karena adanya sanksi ini tuh, negara-negara lain pada mikir, waduh, kalau suatu hari kita ada konflik sama Amerika, bisa bahaya nih. Makanya banyak negara yang mulai cari cara lain, kayak pakai mata uang sendiri, terus bikin sistem pembayaran sendiri, demi mengurangi dominasi dolar Amerika. Alasan kedua, muncul aliansi baru yang cukup kuat. Namanya BRICS. Brazil, Rusia, India, China, and South Africa. Tapi sekarang udah banyak negara yang gabung ke BRICS ini, termasuk Indonesia. Seberapa gede sih BRICS ini sampai bikin negara-negara barat ketar-ketir? Kalau digabungin, BRICS memiliki sekitar 30% permukaan bumi dan punya 45% populasi global. Artinya, hampir separuh dunia manusianya berada di kawasan BRICS. Gede banget kan? South Africa punya ekonomi terbesar di Afrika. Brazil, India, China termasuk dalam 10 negara terbesar berdasarkan populasi, luas wilayah, dan produk domestik bruto. Terus Rusia punya ekonomi terbesar di Eropa. Dan sekarang mereka bilang, kita nggak perlu lagi dolar, kita pakai mata uang kita sendiri aja. Apa nggak keren tuh? Nah, ternyata dedolarisasi ini nggak berjalan mulus guys. Ada ancaman, tantangan, dan ada juga drama politik internasionalnya. Trump dengan gamblangnya ngancem ke negara-negara BRICS yang berani bikin mata uang sendiri atau gantiin dolar. Bakal kena tarif perdagangan sekian persen lah, bakal di-banned dari sistem keuangan internasional lah, dan banyak lagi ancaman dari Amerika. Dan guys, ini literally perang ekonomi modern dan berpotensi jadi perang beneran loh. Terus posisi Indonesia gimana? Indonesia kan dari dulu memegang prinsip politik bebas aktif. Dari zaman Bung Karno, Indonesia udah pegang prinsip itu. Gak mau masuk blok manapun, tapi tetap aktif di skema percaturan dunia. Kita memang jadi anggota BRICS, tapi kita juga masih tetap berhubungan baik dengan negara-negara kubu barat. Gimana menurut kalian dengan sikap Indonesia ini? Belum lagi tantangan internal anggota BRICS, kayak konflik India-Cina, perbedaan ekonomi yang ekstrim. Bayangin aja, Cina yang super maju, terus ada Ethiopia yang masih banyak kekurangan, pasti akan sulit membangun sistem ekonomi yang adil tentunya. Terus infrastruktur keuangan BRICS yang belum mapan seperti SWIFT, dan banyak lagi. Jadi, meskipun dedolarisasi sedang terjadi, bukan berarti dolar bakal langsung runtuh besok atau lusa. Ini proses yang panjang banget, bisa memakan waktu puluhan tahun. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi ya kan? Yang jelas untuk jangka pendek, kalau negara-negara ini tetap solid ngurangin ketergantungan dolar Amerika, ya dalam waktu dekat dolar bakal melemah. Tapi nggak sampai kolaps juga.
Terus mata uang lokal bakal menguat. Tapi nggak tahu ya kalau mata uang Indonesia. Perasaan dari dulu segitu-segitu terus malah cenderung melemah. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Terus juga konflik ketegangan antara BRICS dan Amerika. Cepat atau lambat pasti akan panas. Apalagi kalau ternyata BRICS sampai bisa bikin mata uang sendiri buat nyaingin dolar. Entah perang ekonomi yang kayak mana lagi ya kan yang bakal terjadi. Terus jangka panjangnya bisa aja kan sistem keuangan dunia jadi multipolar, nggak didominasi oleh satu mata uang kayak sekarang. Bisa jadi ada dolar, yuan, euro, bakal berbagi kekuasaan. Nah, gimana menurut kalian tentang dedolarisasi ini? Kalian setuju nggak kalau dedolarisasi harus dilakukan atau bahkan cuma buang-buang tenaga aja? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, and aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa.